Selamat pagi, Sobat ICC. Berjumpa kembali dalam program Devotion ICC. Pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas, setiap pagi saya yakin bahwa Sobat ICC akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan setiap pagi. Kita selalu bercermin untuk merapikan baju, atau merapikan tatanan rambut, atau merapikan dandanan kita. Namun pertanyaannya, apakah benar yang kita lihat setiap hari di cermin adalah gambaran Allah yang sempurna atas hidup kita, atau yang terpantul adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita, atau label orang lain atas hidup kita? Ada pepatah mengatakan bahwa cermin adalah teman sejati yang mampu memunculkan gambaran diri kita seutuhnya. Namun, buat saya, terkadang cermin itu juga bisa berupa teman atau sahabat yang kejam yang bisa menipu dan selama ini mungkin mengecoh gambaran diri kita. Seringkali alasan kita untuk hambatan untuk memulai sesuatu yang baru atau mengalami terobosan dalam hidup bukan karena tidak ada koneksi, bukan karena tidak adanya modal atau teman atau apapun, tapi terkadang hambatan itu lahir dari diri kita sendiri, dari keraguan kita, dari ketakutan kita, dan dari bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Dan hari ini saya ingin ajak Sobat ICC semua untuk kita melihat cermin apa yang sebenarnya sering kita pakai dalam hidup kita. Ada 3 macam cermin yang ingin saya ceritakan kepada Sobat ICC. Cermin yang pertama adalah cermin cekung. Cermin ini biasanya adalah favorit dari cermin semua orang, termasuk saya, terutama mungkin para wanita, karena biasanya kalau kita berkaca di cermin cekung, badan kita akan tampak lebih langsing, muka kita lebih tirus, terus kemudian kita tampaknya lebih fit, lebih sehat. Namun pertanyaannya, apakah itu benar gambar kita yang sesungguhnya? Karena yang kurus itu, yang langsing itu, yang tirus itu, hanya pantulan yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Jadi ini adalah artinya selama ini, cermin ini berbicara mengenai orang-orang yang dibuai dengan keadaan. Dia selalu berpikir bahwa semua keadaannya udah baik lah, udah cukup, saya udah nggak perlu lagi melakukan apapun, usia saya sudah menginjak kepala 4 atau kepala 5, anak-anak sudah besar, kayaknya udah nggak ada lagi hal yang harus kita pelajari, seadanya aja apa adanya hari ini. Atau misalkan, bersyukurlah, biasanya menggunakan kata-kata seperti itu, ya bersyukurlah masih ada ini. Tetapi kita terkadang lupa terjebak dalam kenyamanan, dalam zona nyaman yang kita lakukan hari demi hari, rutinitas yang kita lakukan hari demi hari. Padahal kita lupa bahwa Tuhan menaruh sedemikian besar potensi dalam hidup kita untuk kita bisa kembangkan, untuk kita bisa tambahkan, atau kita bisa mempelajari hal yang baru. Mereka yang menggunakan cermin cekung ini, mereka cenderung orang yang merasa bahwa tidak perlu belajar. Mereka sudah merasa puas dengan kehidupannya. Dan mereka berpikir bahwa apa yang saya sudah alami hari ini sudah cukup. Cermin yang kedua adalah cermin cembung. Ini berkebalikan dengan cermin yang tadi. Cermin cembung ini cenderung untuk membesarkan segala sesuatu, cenderung untuk melebihkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa berupa hambatan, bisa berupa kendala, bisa berupa keadaan. Inilah yang membuat kita hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam hal-hal yang membuat kita selalu merasa pesimis setiap hari. Ketika kita bangun, yang kita pikirkan hanya, aduh, ini mah nggak akan mungkin bisa. Kondisinya udah sulit, keadaannya nggak baik. Semua orang daya beli sudah menurun, atau misalkan semua sudah ada yang membuat, sehingga buat apa lagi kita membuat sesuatu yang baru? Ini terlalu sulit, biayanya terlalu besar, sehingga yang kita lihat hanyalah kesulitan, dan yang kita lihat hanyalah kendala, permasalahan yang ada di depan kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberi kita kemampuan, Tuhan sudah memberi kita kekuatan, talenta, dan roh yang Tuhan berikan itu roh yang lebih besar.
Cermin yang ketiga yang sering kita pakai adalah cermin yang kotor atau cermin yang ada nodanya. Begitu kita berkaca di cermin ini, kita nggak bisa ngelihat betapa kerennya kita, betapa luar biasanya kita, karena tertutup dengan begitu banyak debu atau kotoran yang ada di dalam cermin tersebut. Ini bicara mengenai label yang orang taruh di dalam hidup kita. Kamu mah gak akan bisa. Mana bisa karena keluarga kamu broken home. Atau misalkan keluarga kamu punya riwayat penyakit turunan. Atau keluarga kamu tuh memang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Atau misalkan kamu hanya sekedar atau anak yang jutek, gak banyak temennya. Atau kamu mah kurang bisa bergaul dengan orang lain. Dan begitu banyak label orang lain yang taruh atas hidup kita. Atau bahkan diri kita sendiri yang menaruh label tersebut. Lewat ketakutan-ketakutan kita di masa lalu. Trauma, penyesalan, keputusan-keputusan yang salah, kegagalan. Sehingga kita berpikir bahwa dulu saya pernah coba, tapi buktinya gagal. Dulu saya pernah lakukan ini, tapi buktinya bangkrut. Dulu saya pernah melakukan ini, tapi nggak berhasil. Sehingga kita selalu melihat ke belakang. Dulu. Kita nggak bisa ngelihat seperti apa kita yang sesungguhnya. Hari ini, saya ingin ajak Sobat ICC untuk melihat bagaimana apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tidak peduli kita laki-laki atau perempuan, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Gambaran Allah yang sempurna, yang luar biasa, yang kuat, dan di dalam kita ada DNA Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Di Mazmur 139 ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan kemudian selanjutnya di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau, gak cuman saya, tapi kita semua yang melihat devotion hari ini, kita semua berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Hari ini, saya ingin mengajak Sobat ICC semua untuk memulai satu kebiasaan baru. Sekali lagi mungkin hambatan sebenarnya bukan datang dari luar. Hambatan yang ada yang kita hadapi selama ini bukan hanya sekedar tidak adanya modal atau koneksi atau tidak adanya kesempatan, tetapi mungkin kita yang membatasi diri kita sendiri. Mungkin ini saatnya untuk Sobat ICC mengganti cermin yang biasanya kita pakai. Mungkin saatnya hari ini untuk kita mengatakan buat diri kita sendiri, saya nggak peduli usianya berapapun, saya ingin mencoba hal yang baru. Saya ingin belajar membuka buku yang baru, membuka lembaran yang baru. Atau mungkin kau yang hari ini sedang berkata, semuanya kayaknya nggak mungkin, semuanya penuh dengan kesulitan. Masa yang kita lalui sekarang adalah masa yang sulit. Tapi kita mau percaya dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa Tuhan sudah memberi DNA yang luar biasa atas hidup kita. Atau mungkin kau yang selama ini sering dilabelin orang, atau engkau sendiri yang melabeli dirimu sendiri. Hari ini, saya ingin ajak Sobat ICC untuk kita membersihkan cermin yang kita pakai, atau kita mengganti cermin yang kita pakai, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat atas hidup kita. Apa yang Tuhan lihat sehingga Dia menciptakan kita dengan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tidak butuh cermin yang membesarkan ketakutan kita atau cermin yang membuat kita nyaman. Apalagi cermin yang membuat kita ragu karena label orang-orang atau label yang kita taruh untuk diri kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah keberanian kita untuk mengganti cermin tersebut, membersihkannya, dan kita minta supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat atas hidup kita. Dan saya percaya ada pekerjaan yang besar, ada sesuatu yang luar biasa yang akan lahir dari apa yang kau pikirkan dan kau kerjakan.
Hari ini saya ingin berdoa untuk Sobat ICC dimanapun kau berada. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjadikan hidup kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang sudah Engkau buat, dan kami adalah ciptaan yang baru. Karena Engkau, Tuhan, sudah menebus kami, menjadikan kami ciptaan yang baru. Dan hari ini Tuhan, beri kami keberanian untuk kami melepaskan setiap label yang melekat dalam hidup kami. Label yang dipasang oleh orang-orang kepada hidup kami, atau label yang kami pasang untuk hidup kami sendiri. Kami melepaskan Tuhan setiap hati yang takut, yang ragu, setiap hati yang selama ini berpikir bahwa ketidakmampuan, bahwa kita selama ini hanya kecil. Tapi kami percaya ada masa depan yang indah, ada kehidupan yang baru yang mau Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya siapapun Sobat ICC yang mendengar hari ini, dia akan diberkati dan akan berani untuk melangkah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Sobat ICC untuk program devotion kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap dan berdoa semoga apa yang kita dapat hari ini bisa membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin merasa dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya ada terobosan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kita akan bertemu lagi di program devotion berikutnya. Tuhan memberkati.